Hana kategam sibui. Ya, enak sibui itu menan bekah. Sering saya makan daging babi, enak. Kemarin mulai dari Medan makan daging babi, di Sigli makan daging babi juga. Di Banda Aceh enggak ya. Kami sulit cari daging babi di Banda Aceh katanya. Tapi saya dengar-dengar juga ada yang jual di Banda Aceh itu ya. Nah, terus saya balik lagi di Medan makan lagi daging babi. Di tempatnya Bang Panjaitan, Bang Darwin Panjaitan, makan daging babi juga. Ya, makanya enak sekali daging babi itu. Orang yang makan daging babi itu baik-baik orangnya. Yang lucunya, kalian tidak pernah makan daging babi. Tetapi kata-kata kalian itu kasar seperti babi. Ya. Tidak pernah kalian makan daging babi. Tapi kasarnya kata-kata kalian itu seperti babi. Ya. Tidak pernah kalian makan yang haram-haram. Tetapi semua tulisan kalian, semua kata-kata kalian itu kata-kata yang haram, kata-kata yang najis. Seperti yang Yesus katakan gini, Bang. Bukan yang masuk ke dalam mulut itu yang mengharamkan, tetapi yang keluar dari mulut mula yang mengharamkan. Keluar dari mulut mulai. Seperti bahasa-bahasa orang ini, ya kan? Nah, itulah yang membuat kalian haram. Karena segala sesuatu yang masuk ke mulut akan dicerna dan dibuang ke jamban. Gitu. Nah, itu yang haram. Iya, itu yang halal. Jadi apapun yang masuk itu halal, walaupun itu haram dibuang ke jamban. Tetapi yang keluar dari mulutnya, nah ini para penghujat ini kan gitu. Para pembohong ini. Saya heran begini loh, Bang. Babi mereka tidak pernah makan najis ya, tapi yang najis-najis semua keluar dari mulutnya. Iya, aku tarik dulu si berutu ini. Tarik dulu si berutu. Turun dia tadi. Ya, karena dia dengar lagu itu. Dia dengar mereka kan tidak bisa dengar nama Yesus, Bang. Iya, setan memang begitu, takut dengan nama Yesus. Setan takut dengan nama Yesus, makanya setan berusaha mengatakan bahwa yang mati di salib itu bukan Yesus. Ini kerjaan kuasa kegelapan, Bapak Ibu. Iya, betul. Ya, itu kerjaan kuasa kegelapan yang mengatakan Yesus tidak mati di salib. Itu kerjaan kuasa kegelapan. Nah, ketika kita bicara seperti ini, kita tidak menyinggung agama manapun. Kita tidak menyinggung ajaran apapun. Pokoknya siapa saja yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati di atas kayu salib, itulah kuasa kegelapan yang memakai orang-orang tertentu untuk mengatakan bahwa Yesus tidak mati di atas kayu salib. Di dalam Alkitab sudah jelas bagaimana kelahirannya, bagaimana kematiannya, bagaimana kebangkitannya. Bahkan dinubuatkan dia akan lahir, dia mati, dia bangkit. Lalu kuasa kegelapan itu, Bapak Ibu, memakai banyak orang mengatakan Yesus tidak mati. Yang mati adalah yang diserupakan. Nah, ini kerjaan kuasa kegelapan, Bapak Ibu. Nah, ini menurut Alkitab, ya. Oke, lanjut, Bang. Iya, betul itu. Makanya bagaimana iblis itu berusaha mengaburkan sejarah, berusaha mengaburkan yang benar, mengatakan bohong tapi dia tidak bisa membuktikan. Nah, itulah iblis. Iya, ini iblis hanya bisanya menuduh. Betul. Ini, Bang, ada Saiful Islam. Dia berkata, "Pendi, ke siapa kamu khotbah itu?" "Saya khotbah kepada pengikut saya, kepada orang Kristen yang percaya kepada Yesus." Saya katakan kepada pengikut Kristus, pengikut Yesus. Ya. Jangan sampai kita dipakai oleh kuasa kegelapan sehingga kita mengatakan Yesus tidak mati di atas salib. Nah, itulah kerjaan kuasa kegelapan. Seperti ajaran iblis gitu kan. Seperti ajaran iblis. Iblis itu mengajarkan seperti itu, bahwa Yesus tidak mati di kayu salib karena dia adalah pembohong. Iya, ya kan? Silakan record. Dia adalah penipu gitu. Nah, seperti Mr. Biar lagi susah namamu ya. Record aja, kalau mau record aja, jangan kasih tahu. Seperti orang mau bunuh diri ya. Aku mau bunuh diri ini. Tapi dibilang-bilang. Mengharapkan belas kasihan orang. Janganlah bunuh diri, janganlah bunuh diri. Kamu kan orangnya ganteng, kamu cantik, banyak hartamu. Janganlah, kami sayang selalu sama kamu. Pret. Iya. Nanti ku kasih 5.000 katanya. Ya kan, dibujuk dia.
Nanti ku kasih, ku ajak pun kau makan bakmi katanya kan. Yang penting jangan bunuh diri. Berharap kami ajak makan bakmi. Oh enggak. Oh enggak. Bunuh diri aja. Kami senang. Iya, silakan saja. Kami senang kok. Seperti kemarin, seperti hari-hari ini Bang ya. Ada orang yang merayakan tentang perceraiannya Bang. Ada seorang bapak suami. Bercerai dia sama istrinya. Dirayakan perceraiannya Bang. Aduh. Ketika dirayakan perceraiannya, si istri ini tidak senang, tidak terima. Dia lapor ke pihak yang berwajib. Wah. Ini begitu juga. Dia mau bilang rekor aja kalau rekor. Ya. Gak usah bilang-bilang. Bilang-bilang, kami tidak jadi ngomong. Kami tidak jadi ngomong. Aduh. Lucu-lucu orang ini sebenarnya ya. Lucu-lucu aja. Kalau kalian tidak mau mendengarkan, ngapain kalian di sini? Gitu. Tidak ada. Julfikar naik kau ke sini. Silakan kau naik. Ini Bang, Saiful Islam, Pendi buat seminar di Aceh, berani kamu, jangan pengecut ke keluarga. Saya kemarin itu buat seminar di Banda Aceh. Ya, di Banda Aceh. Dia nggak tahu. Kamu nggak tahu. Kamu cek di YouTube saya itu, saya buat video di daerah Kapal Apung. Coba cek di YouTube saya, Injil Habaget. Saya buat video di Kapal Apung itu. Lupa sekalian subscribe ya. Jangan lupa loncengnya. Jangan lupa subscribe. Itu. Injil Habaget. Nah, ini tanya Kak Elizabeth. Baru pulang saya dari Banda Aceh. Sampai mulai dari Langsa, Sigli, Birun sebentar, Banda Aceh, terus Takengon, balik Sigli, kembali ke Medan. Itu sudah pulang kita ke Aceh. Kami doa keliling di sana. Ya, supaya banyak orang percaya Tuhan Yesus. Ini yang kita rindukan. Amin. Banyak orang diselamatkan. Ini yang kita rindukan. Yes. Banyak orang bertobat. Ini yang kita rindukan. Nah, tidak mungkin kami keluar-keluar. Oh, saya sekarang ada di daerah sini. Nggak mungkin. Karena Alkitab sudah mengajarkan kami. Ya. Kalian kuutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Cerdiklah kamu seperti ular, tuluslah seperti merpati. Nah, kami lakukan itu. Yang pertama Yesus ajarin kami, kalian harus pergi memberitakan Injil. Tapi ingat, di sana ada serigala. Yang pertama kami disuruh pergi beritakan Injil. Yang kedua Yesus mengatakan di sana banyak serigala. Tetapi sekalipun di sana banyak serigala, tetap disuruh pergi. Tidak dibilang, oh karena di sana banyak serigala, kalian jangan pergi. Tetap pergi. Ya, tetap pergi. Beritakan Injil. Lalu Yesus memberikan solusi kepada kami. Ingat, cerdiklah kamu dan tuluslah kamu. Nah, cerdik seperti ular. Ular itu ketika dia melihat banyak orang, ketika dia melihat lawannya, dia diam pelan-pelan, dia cari celah bagaimana dia bisa berjalan sampai ke tujuan. Itu ular. Nah, jangan ketika kami melihat, oh di sana serigalanya banyak banget, ya kami nyosor ke sana. Itu kami nggak cerdik namanya. Bang Hadi ya. Jadi saya berdoa kepada Bang Hadi dari ujung Sumatera dan kepada Saiful Islam supaya kamu percaya kepada Yesus. Nah, Saiful Islam bertanya, Injil asli mana? Bagi kami ini asli. Ini Injil yang kami imani, bagi kami asli. Kalau kalian mengatakan bahwa ini tidak asli, kami minta kepada kalian, kami buang ini kitab, tunjukkan kepada kami kitab yang asli supaya kami tidak pakai lagi kitab ini. Jangan hanya kowar-kowar mana yang asli, mana yang asli, mana yang asli. Ya. Saya ulangi, Saiful Islam ya. Saiful, perlu kamu ketahui,
Yang palsu itu selalu datang belakangan. Oh. Ya. Yang namanya palsu itu selalu datang belakangan. Setiap ada yang asli, belakangan datang yang palsu. Setiap ada yang asli, belakangan muncul yang palsu. Uang asli, belakangan muncul uang palsu. Obat asli, belakangan muncul obat palsu. Ajaran asli, belakangan jauh setelah itu muncul ajaran yang palsu. Dokter yang asli, muncul dokter yang palsu. Sampai sekarang itu banyak sekali beras-beras yang beredar itu beras palsu. Obat-obatan palsu. Uang palsu. Bahkan telur pun telur palsu banyak beredar. Sayur-sayuran pun pernah beredar sayuran palsu. Ini. Jadi yang belakang itu selalu yang palsu. Makanya tidak ada orang Kristen suka yang palsu-palsu. Tidak ada. Itu Saiful. Ya, kamu katakan Injil Hoa. Tidak masalah. Itu kan hak kamu itu. Yang jelas, orang yang percaya kepada Injil, itu tidak pernah mengganggu ibadah orang lain. Orang yang percaya kepada Injil, tidak pernah membubarkan ibadah. Menghalalkan darah. Tidak pernah menghalalkan darah. Tidak pernah teriak nama Tuhan, halal darah. Tidak pernah. Itu adalah orang yang percaya kepada Injil. Kalau kamu jujur, kamu pasti murtad. Oh, sayangnya tidak berani jujur. Apakah Anda berani jujur? Berani jujur. Ayo. Yang palsu ciri-cirinya gampang baper, benar. Yang palsu ciri-cirinya gampang baper. Maka Alkitab mengatakan Pendi dan Bang Nabiraun dan semuanya, lihat mereka dari buahnya, lihat dari perkataannya. Itu dikarenakan mereka mengikuti yang palsu-palsu, Bapak Ibu. Ya. Kita contohnya sekolah. Di saat kita sekolah, yang belakangan datang pasti mencontek kepada orang yang baru, yang awal datang, yang datang lebih cepat. Orang yang datang terlambat pasti mencontek kepada orang yang datang lebih cepat. Tidak mungkin orang yang datang lebih awal mencontek kepada orang yang datang terlambat. Nggak mungkin. Ketika saya jelaskan kalian marah. Tidak saya jawab kalian marah. Saya jawab kalian marah. Makanya jangan ikutin yang palsu-palsu. Saya jawab marah. Tidak jawab marah. Saya diam marah. Saya jawab marah. Karena kalian itu selalu mengikuti yang palsu-palsu. Sehingga pikiran kalian palsu, semua palsu. Ya. Di tempat orang itu, kita lihat orang itu berubah. Hidupnya berubah ketika mengikut Injil. Dan begitu orang itu meninggalkan Injil, hidupnya berubah total. Lihat, kawan-kawan kalian. Dulunya, dia tidak pernah menghujat. Begitu dia meninggalkan Injil, jadi penghujat. Dulunya tidak pernah menghalalkan darah orang. Begitu dia jadi meninggalkan Injil, menghalalkan darah orang. Dulunya tidak pernah melapor-laporkan orang ke kantor polisi. Begitu dia meninggalkan Injil, sedikit tersinggung, lapor. Ini dikarenakan mengikuti yang palsu. Nah, ini seperti ini. Faranda Aulia. Namanya bagus. Farenda Aulia. Bagus namanya. Ada kalimat Aulia. Tetapi caci maki dalam bahasa Aceh. Caci maki pakai bahasa Aceh. Ini karena kenapa Bapak Ibu? Karena mengikuti yang palsu. Silakan Bang Nabirong. Dan yang palsu itu biasa niru-niru yang terdahulu. Dicocok-cocokkan, tapi dirubah-rubah ya kan. Iya. Supaya kelihatan. Dibilang, wah ini kami punya nih, saya yang bikin ini duluan. Atau bohong ya kan. Makanya kalau yang palsu, yang datang belakangan, kalau ditanya, pasti dia nggak ngerti. Gimana lah cara bikin ini? Dia nggak bakal ngerti Bang. Ya. Taunya udah jadi aja. Yang penting begitu katanya. Betul. Bahannya dari apa lah ini? Dia nggak bakal tahu bahannya dari apa. Nah gitu.
Makanya jangan asal comot. Contohnya gini, ada orang di sana sunat 8 hari, ada orang niru-niru, nggak tahu kapan sesuka hatinya. Untuk apa sunat juga nggak tahu. Iya, untuk apa disunat? Yang penting sunat aja potong katanya. Ya kan. Nah ini Bang, ada yang berkata naikkan Bang Sumando, Bang Pendi. Suruh aja dia kemari, Teku Akbar. Namanya Teku Akbar ya. Teku itu artinya teku ya. Akbar itu besar. Panggil dia kemari, naik, minta naik, kita naikin. Kalau dia berani jawab pakai kitabnya, hebat. Dia tidak pernah bicara kitabnya. Dia selalu menghina kitab orang. Cuman itu kemampuannya. Betul. Dia ngerti agamanya? Tidak. Sudah dibuktikan sama teman-teman, dia pembohong. Dikasih hadis palsu, hadis doib. Dikasih hadis, dibacakan, bukan itu. Asal jeplak saja. Nggak malu. Kalian masih nganggap itu orang pintar. Oke, kita akan baca dulu Muksal Mulfi 89. Apakah Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan, Bang Pendi? Artinya kenapa Bang Pendi mengatakan Isa Al-Masih alaihissalam sebagai Tuhan? Kami orang Kristen tidak pernah mengatakan Isa Al-Masih sebagai Tuhan. Tidak pernah. Kalian ngemis-ngemis pun mengatakan, meminta kepada kami supaya kami mengatakan Isa Al-Masih sebagai Tuhan, tidak akan kami katakan. Karena kami tidak kenal Isa Al-Masih. Dalam Alkitab yang kami imani tidak ada tulisan Isa Al-Masih. Tetapi kalau Bang Muksal Malfi 89 ingin cari tahu tentang Isa Al-Masih, cari tahu dalam Al-Quran. Karena dalam Alkitab tidak diceritakan tentang Isa Al-Masih. Ya. Nah, cari tahu. Isa Al-Masih dikatakan wajihan fid dunya wal akhirah. Dia termasuk terkemuka di dunia dan di akhirat. Isa Al-Masih dikatakan hakim yang adil. Nah, cari tahu dalam Al-Quran. Isa Al-Masih dikatakan ruhullah. Isa Al-Masih dikatakan kalimatullah. Cari dalam Al-Quran dan hadis, itu ada. Cari tahu ya. Dalam Alkitab tidak ada. Dan kami tidak pernah mengatakan Isa itu Tuhan. Tidak. Bahkan kami tidak mengatakan Yesus Tuhan. Tanpa kami katakan Yesus Tuhan, dia Tuhan. Ya, tanpa dituhankan dia Tuhan. Oh, pengikut Paulus, saya pribadi bangga menjadi pengikut Paulus. Karena Paulus tidak pernah menikah sama anak kecil. Paulus tidak pernah menikah sama janda. Paulus tidak pernah menyuruh kami untuk berperang. Paulus tidak pernah merampas rampasan perang. Itu Paulus. Paulus pintar, bukan orang bodoh. Dia bisa membaca, dia bisa menulis. Itu Paulus. Paulus nggak doyan budak. Paulus. Iya, dia nggak doyan budak. Dia apa, Bang? Paulus tidak doyan budak, tidak doyan pembantu. Iya. Bahkan dia merdeka dari budak. Apa arti merdeka dari budak? Merdeka dari hukum Taurat, itu Paulus. Yes. Ya, itu Paulus. Ketika dia merdeka dari hukum Taurat, apa dia katakan? Apa yang dahulu ku pelajari? Apa yang dahulu ku imani? Apa yang dahulu ku miliki? Ku anggap sampah semuanya. Ketika aku percaya kepada Yesus. Itu Rasul Paulus. Iya, Rasul Paulus. Pintar membaca, pintar menulis. Orang hebat Rasul Paulus. Ada lagi? Pertanyaannya silakan. Oke, Bang. Oke. Bang Wisi, silakan. Oke, Bang. Sampaikan. Selamat malam Bang Pendi, Bang Nabiro. Iya, selamat malam. Malam. Aku cuman, kenapa kami keras kepala? Karena ajaran kami batu, namanya aja batu keras kan. Jadi itu juga kami dan Kristen pun bagaikan pisang, banyak airnya dan bisa berbuah manis dia. Ya, lagian kami dengan Islam ini menunggu janji bidadari 72 bidadari itu. Jadi kalian menunggu itu ya? Menunggu itu kami. Makanya walaupun banyak alasan kami, cuman kami meyakinkan batu itu keras, jadi kami pun keras. Oke. Oke, itu aja, Bang. Oke, siap, Bang. Turunkan dulu. Gantian ya. Sebenarnya